mengorbankan masa depan anak-anakmu untuk nutupin ini semua. Sampai hari ini kamu masih mencoba nutupin. Seolah-olah saya percaya dengan cerita kamu. Dari tadi saya diemin aja cerita kamu. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu gak masuk di akal semua. CCTV itu loh, jelas. Bukti CCTV. Bagaimana kamu bercerita seperti itu, tapi di sisi lain kamu ikut bisa ketika diperiksa di provos bisa menceritakan detail apa yang terjadi. Itu kan gak masuk di akal. Bentar, jangan dibantah dulu. Siap. Ya kan? Siap. Cobalah kamu ingat anak istrimu. Mereka di sana mendoakan kamu, semoga kamu bisa mendapatkan keringanan. Tapi dengan begini, kamu mencoba mengaburkan semua peristiwa itu. Yang saya ingatkan kepada saudara. Siap, yang mulia. Saya tidak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena dari awal jelas, kasus ini terbuka, bisa sampai maju ke persidangan ini karena kesaksian dari Eliezer, bukan kesaksian dari saudara. Siap. Tidak penting buat saya seperti itu. Tapi kalau caramu berbohong seperti ini, saya cuma ngingetin saudara, kasihan anak istrimu di rumah. Paham? Paham, yang mulia. Kamu menutupi segala sesuatu yang sudah terjadi, masih kamu tutupin juga di persidangan ini. Kalau kamu sudah bercerita begitu, bagaimana saudara bisa bercerita di depan provos skenario seperti itu? Bahwa saudara menghindar segala macam pada saat saudara Richard menembak dengan Joshua. Bagaimana saudara bisa bercerita seperti itu? Dengan terangnya yang disampaikan oleh teman-teman saksi dari Polres Jakarta Selatan kemarin. Dari awal saudara udah tahu skenario seperti ini. Ini loh, nanti kamu akan ketika diperiksa ceritanya seperti ini. Dan itu tidak ada dalam cerita saudara tadi. Paham? Siap, yang mulia. Adalah sidang Ricky Rizal yang digelar beberapa saat yang lalu sebelum vonis, saudara. Saya ingin mengungkapkan sedikit, jika kita sering melihat sidang-sidang di KPK misalnya, pemberantasan korupsi beberapa waktu lalu, kita selalu melihat misalnya ada rekaman percakapan yang kemudian ditarik, dan penyidik punya cara untuk melakukan itu, IT forensik dan lain sebagainya. Tapi di dalam sidang ini tidak ada satupun bukti percakapan WhatsApp atau percakapan yang lain, misalnya telepon, yang dihadirkan ke persidangan selain CCTV. Tentu ini juga menjadi pertanyaan. Ada hal yang banyak belum diungkap dari persidangan ini. Meskipun motif sekali lagi tidak wajib untuk diungkap. Tapi saya ingin memberikan kesempatan kepada Bung Erman Umar sebagai penasihat hukum dari Ricky Rizal. Apa yang Bung Erman akan sampaikan bahwa ada teguran keras pada waktu itu, bahkan ini merupakan sebuah sinyal bahwa Ricky Rizal bisa jadi akan dihukum berat dan benar dihukum berat karena kebohongannya. Silakan Bung Erman. Saudara, Aiman, maaf tadi karena itu sebenarnya kalau kita berbicara persidangan, hakim itu sudah salah. Hakim itu sudah menuduh kebetulan momen yang seperti itu pada saat Ricky Rizal menjadi saksi untuk yang lain. Saya tidak bisa hadir di situ. Dia menjadi saksi untuk Sambo, dia menjadi saksi untuk Richard atau Putri. Hakim leluasa membuat prejudice, padahal itu dilarang kepada siapapun. Saya tidak bisa berbuat, malahan saya tempat meskipun kan kebohongan itu nggak cuma sekali, artinya hakim membaca kebohongan itu beberapa kali. Ya, tunggu dulu. Enggak.
bukan berkali, itu dia udah tidak benar. Dan apa yang disampaikan itu adalah hasil rekayasa, jadi bukan hasil di BAP. Itu memang ada rekayasa yang lama, yang setelah kejadian bilang rekayasa kejadian di Duren 3 yang diperiksa. Jadi hakim tidak, tapi bagaimanapun ya kita menghargai putusan terakhir. Tapi pada saat saya hadir pemeriksaan terdakwa itu tidak terjadi, Pak. Itu pemeriksaan di luar pemeriksaan terdakwa. Jadi makanya saya tetap berjuang. Apa yang disampaikan itu tidak benar. Makanya saya fight terus untuk banding ya. Oke, baik. Meskipun itu hak dari terdakwa dan juga penasihat hukumnya yang kemudian mendampingi. Karena itu tidak benar. Karena itu rekayasa. Iya, itu versi Anda, tapi kan versi hakim dan juga publik punya versi sendiri-sendiri, di mana kemudian ada skenario yang kemudian dipercayai oleh hakim, ada kemudian juga persepsi yang diyakini oleh publik, dan indikasi kebohongan itu jelas di dalam hal tersebut. Oke, ke publik kita hargai juga, tapi fakta persidangan itu harusnya hukuman itu ada yang dari fakta persidangan. Jadi kalau fakta persidangan dalam perkara ini tidak ada tuh, itu kan sudah tidak masuk lagi masalah fakta-fakta itu. Baik. Yang fakta persidangan ini adalah pembunuhan, dibuktikan membuat pelaku apakah dia terbukti apa tidak. Kita hubungkan dengan pasal-pasal undang-undang pidananya. Kebetulan ada mantan hakim peradilan umum, Pak Marwarar Siahaan. Pak Marwarar. Oh ya, senior kita. Ya, senior kita nih, hakim kita. Saya akan panggil Pak Marwarar. Tadi disebutkan bahwa hakim pada saat tidak ada pengacaranya itu melakukan prasangka terhadap prejudice ya, prasangka terhadap Ricky Rizal. Saya jelasin sedikit sama Pak Muara, Pak. Jadi pada saat yang ditanya-tanya hakim tadi itu, dia menjadi saksi untuk beberapa dan Anda tidak hadir. Ya, Anda sudah sebutkan tadi. Ini waktu terbatas, saya berikan kesempatan pada Pak Marwarar. Silakan Pak Marwarar. Ya, saya kira seorang hakim itu dilarang mengajukan pertanyaan yang dikatakan dalam hukum acara biasanya yang menjebak, yang mengarahkan. Tetapi kalau misalnya ada pertanyaan yang mendesak, karena dari awal sebenarnya seperti perkara Sambo ini, yang nampaknya memang sudah dari awal itu ada skenario untuk menutupi, biasanya naluri hakim itu sudah bisa menduga akan ada serangkaian kebohongan-kebohongan yang akan terjadi di persidangan. Jadi dia akan berusaha sedemikian rupa untuk menguji, baik nanti itu dari sudut apa yang dinamakan cross eksaminasi, menguji secara terus-menerus, dan kadang-kadang kalau ada meleset pertanyaan dia seperti yang dianggap oleh Pak Umar, itu sebenarnya bisa kita uji apakah kriteria pertanyaan yang dikatakan dia menjebak, dia kemudian mengarahkan, dan kemudian yang disebutkan juga pertanyaan-pertanyaan yang terlarang seperti itu. Saya kira kita bisa melihat di dalam berita acara secara tegas. Saya tidak membaca dengan sidang itu. Bapak tidak membaca. Itu ada. Kalau memang ada pertanyaan seperti itu, ujian terakhir adalah apakah saksi-saksi lain biasanya bisa menerangkan tentang apa yang menjadi kejadian atau fakta-fakta tersebut. Dan pada sidang tersebut dikatakan tidak oleh hakim karena ada indikasi kebohongan, bahkan sampai menyebut apakah Anda punya anak dan lain sebagainya. Jangan berbohong, kasihan anak Anda. Ya kalau saya tidak melihat itu sebagai suatu pertanyaan yang terlarang, karena dia juga nanti akan melihat sifat atau apa yang dilakukan oleh seorang saksi itu akan bisa menjadi, kalau dia juga terdakwa, itu menjadi kesulitan tersendiri kalau dia tidak memiliki suatu apa yang dinamakan karakter dia menutupi, misalnya berbohong itu, tentu itu menjadi bagian-bagian dari unsur atau pertimbangan di dalam skala pemidanaan. Kalau itu akan sampai ke sana, apakah itu skala itu meringankan atau memberatkan, itu menjadi hal yang sangat penting. Meskipun kalau untuk terbuktinya apa peristiwa pidana yang pokok itu, dia sudah mendapat keyakinan misalnya dari alat-alat bukti yang lain. Tetapi seorang saksi ini yang juga menjadi terdakwa, bagi hakim sangat memerlukan data-data atau fakta-fakta untuk bisa dijadikan bahan pertimbangan. Kalau biasanya seorang hakim dalam
kasus seperti ini yang dari awal skenarionya bahwa itu akan ditutupi, sudah pastilah naluri hakim sudah tahu bahwa itu akan Pak Moral. Tapi pastinya lihat dulu Pak. Silakan Bung Herman. Halo? Ya, silakan. Nah, jadi pastinya itu, ini sebagai bukti, sebagai bahan pembanding. Di antara para terdakwa ini, dua lie detektor diuji kejadian di Magelang. Apakah pengamanan senjata dilakukan oleh... Mohon maaf, Ricky Rizal positif mesti angkanya. Anda mengatakan itu kan? Aktif. Kemudian begitu juga melihat Sambo yang dicurigai, menembak apa tidak. Karena dia tergoncang dan dia tidak menginginkan. Itu juga positif. Artinya benar, jujur gitu. Oke. Jadi kalau Tapi di sisi lain ada yang hakim nilai bahwa tidak sesuai dengan saksi-saksi yang lain dan Ricky Rizal tidak bisa menjawab itu. Ya, kalau saya menganggap itu kan hanya partikel yang diungkapkan itu pokoknya parsial ya, umum. Sebagian. Saya menolak itu putusan dan akhirnya banding. Oke, saya ingin tanya, tadi ada sebutkan juga, saya janji tanya kepada Anda, kalau seandainya dianggap Ricky Rizal bohong, kenapa tes poligrafi positif? Ya, poligraf itu kan mengukur ya bagaimana detak jantung seseorang ya atau dari keringat dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi ini berhubungan juga ketika tidak ada perubahan ketika si pertanyaan tadi ditanyakan. Nah, kalau saya melihat adalah bagaimana keyakinan atau belief dari si yang sedang testinya, begitu, ya. Jadi memang poligraf ini tidak bisa menjadi bukti persidangan, tetapi bisa menjadi alat buat penyidik dan sebagainya, gitu ya. Dan ini relates dengan quality question yang disampaikan. Meskipun kalau kita lihat Sambo minus, kemudian Putri paling banyak minusnya 25 sampai yang kuat juga minus, yang positif hanya Eliezer dan juga Ricky Rizal. Tentu itu menjadi pertanyaan juga. Tapi bahwa ada indikasi ke sana, iya. Jujur dan tidak jujur, meskipun tidak bisa sepenuhnya. Saya ingin tanya ke Bung Sugeng. Bung Sugeng, tadi Anda mengatakan bahwa, saya sebutkan tadi bahwa sebenarnya kalau mau dibongkar ini ada percakapan yang kemudian bisa diambil. Iya. Ya, akan ada, kalau tidak salah ada 2 handphone Eliezer. Yang tidak ada. Dan di persidangan kita nggak melihat itu ya, dibongkar? Iya, tidak dibongkar. Percakapan dan lain sebagainya. Kemudian katakanlah Putri dengan Yosua misalnya. Juga tidak ada, ya. Jadi kan dari sana kalau argumentasinya adalah pelecehan, ya, itu kan bisa di tracing komunikasi, ya. Kemudian ada isu perselingkuhan bisa di tracing komunikasi. Betul. Ketika ini tidak ditampilkan sebetulnya ada sesuatu dan bisa ditarik semua nih. Iya, bisa lah. Yaitu WhatsApp misalnya cyber. Sebulan sebelumnya bahkan bisa, 2 bulan sebelumnya. Bisa kan ditarik sedot gitu ya. Pembicaraan tersebut artinya memang sejak penyidikan ada yang mau ditutup-tutupi ya. Bahkan sejak penyidikan. Oh iya dong. Itu kan dibukanya di sejak penyidikan. Ya. Ketika kasus tembak menembak tidak ya. Kemudian kan rame soal motif. Ketika rame soal motif pelecehan, kan Polri juga tidak mau menjawab itu, ya. Tetapi juga tidak karena tidak mau menjawab, makanya yang komunikasi itu tidak dibuka. Kalau mau dibuka bisa. Iya. Dan tidak pernah kita lihat sampai saat tidak ini ada. Coba kita tracing yang dibongkar ya. Di sidang. Iya, kita tracing yang mulai penyidikan ya. Semua berfokus pada peristiwa mati saja. Bung Alphonse, dimulai dari penyidikan, nanti dari pihak kepolisian. Ada yang mau ditutupi di sini? Anda setuju dengan itu? Di dalam ilmu kriminalistik yang dipelajari di setiap perguruan tinggi kepolisian, memanfaatkan berbagai bukti-bukti saintifik, biasanya disebut dengan scientific crime investigation. Jadi bukti-bukti digital, baik rekaman, itu bisa di rollback. Kemudian yang CCTV, kemudian visum dan sebagainya. Bagaimana seorang penyidik menggunakan berbagai ilmu-ilmu bantu untuk membuat terangnya sebuah perkara, itu adalah pengetahuan dan mata pelajaran dipelajari oleh setiap penyidik di kepolisian. Nah, kalau seperti tadi kata Pak Sugeng, kenapa jejak digital ini kok tidak diangkat dalam pembicaraan telepon dan sebagainya? Tidak ada kesulitan. Kita pernah lihat contoh di Mahkamah Konstitusi bagaimana seorang Pak Mahfud MD membongkar pembicaraan antara pengacara dengan salah seorang gubernur Sumatera Utara. Di rollback istilahnya. 3-4 bulan itu masih bisa diangkat kembali, dan
kalau itu semua dijajarkan di meja tidak perlu banyak pertanyaan yang rumit. Iya, artinya memang benar Anda ditemukan. setuju bahwa ada yang ditutupi dari kasus ini. Entah itu soal pelecehannya kah, atau mungkin dan hubungan-hubungan yang lain, atau ada hal lain yang memang belum pernah terungkap sebelumnya dan sama sekali belum pernah disebutkan dalam persidangan. Saya tidak berani bilang bahwa ada yang ditutupi. Menurut saya ada ketidaktelitian penyidik di dalam hal memanfaatkan Ketidaktelitian bukti-bukti penyidik? digital ini. Enggak lah, penyidik kita itu teliti, bahkan kadang-kadang lebih daripada kewenangannya ya. Penyidik kita itu barusan ada klien saya ditangkap tuh karena pendekatan kekuasaan lah ya. Nah, Oke. Oh, ini menarik juga. kalau saya bongkar di sini, ini ada yang meremlek nih ya, karena menyangkut orang yang sangat besar nih. Oh, nanti kita akan tunggu kasusnya. Ya, oke. Jadi begini, kelalaian menurut saya tidak. Itu teori yang paling sederhana. Ketika pembunuhan berencana ditetapkan, maka teori-teori hukum pidana itu akan dikaitkan dengan mengapa dia merencanakan pembunuhan dan tidak membatalkan. Berarti ada mens rea yang Oke, mendahului. Itu pasti diperiksa. Jadi Anda meyakini ada yang ditutupi? Ada yang ditutupi. Kita akan kembali saat lagi, apa itu yang ditutupi? Di The Prime Show with Aiman.